Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan mencoba mengulas sejarah yang terjadi pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juli. Dengan mempelajari sejarah, maka kita akan menjadi bangsa yang beradab. Baiklah, langsung saja kita kilas balik sejarah yang terjadi di tanggal 26 Juli. Selamat menyaksikan. Sejarah yang pertama adalah diangkatnya Afonso pertama sebagai Raja Portugis pada tanggal 26 Juli tahun 1139. Afonso pertama, lahir pada tanggal 25 Juli tahun 1109 di Coimbra, dan wafat pada tanggal 6 Desember tahun 1185 di Coimbra, lebih dikenal sebagai The Henriques. Dijuluki Sang Penakluk, Sang Pelopor, dan Yang Agung oleh bangsa Portugis. Afonso pertama adalah putra Henry dari Bourgogne dan Teresa, putri Raja Alfonso ke-6 dari Kastilia. Pasangan tersebut menjadi rekan pemimpin sebagai Conte dan Comtesse Portugal sampai kematian Henrique. Setelah itu Teresa memerintah seorang diri. Ia meraih kemerdekaan di wilayah bagian selatan Kerajaan Galicia, Provinsi Portugal, dari Maharaja Galicia, Raja Leon, pada tahun 1139, mendirikan sebuah kerajaan baru dan menggandakan wilayahnya dengan Reconquista, suatu tujuan yang dikejarnya sampai akhir hayatnya pada tahun 1185, setelah 46 tahun lamanya berperang dengan Moor. Sejarah yang kedua adalah merdekanya negara Liberia pada tanggal 26 Juli tahun 1847. Republik Liberia adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika yang berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Liberia adalah negara republik tertua di Afrika yang menyatakan kemerdekaan. Baru-baru ini Liberia dilanda dua perang saudara yaitu tahun 1989 sampai 1996, dan pada tahun 1999 sampai 2003, yang mengakibatkan ratusan ribu penduduknya mengungsi sekaligus menghancurkan ekonomi Liberia. Bersamaan dengan Ethiopia, Liberia adalah salah satu dari dua negara modern di Afrika Sub-Sahara yang tidak mengalami kolonisasi Eropa atas Afrika. Berawal pada tahun 1820, wilayah itu dijajah oleh orang kulit hitam dari Amerika Serikat. Sebagian besar dari mereka adalah budak yang dibebaskan. Imigran ini mendirikan negara baru dengan bantuan dari masyarakat kolonisasi Amerika, sebuah organisasi swasta yang percaya bahwa bekas budak akan memiliki kebebasan yang lebih besar dan kesetaraan di Afrika. Catatan sejarah yang ketiga pada tanggal 26 Juli tepatnya tahun 1950 adalah KNIL secara resmi dibubarkan pada pukul 00 setelah markas besarnya secara resmi diserahkan pada TNI oleh Det Cornelis Burman van Frieden hari sebelumnya. KNIL adalah singkatan dari bahasa Belanda, Het Koninklijk Nederlands Indische Leger, atau dalam bahasa Indonesia disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Meskipun KNIL melayani pemerintahan Hindia Belanda, banyak di antara anggota-anggotanya adalah penduduk Bumiputra di Hindia Belanda dan orang-orang Indo-Belanda, bukan orang-orang Belanda. Di antara mereka yang pernah menjadi anggota KNIL pada saat menjelang kemerdekaan adalah Mangkunegara VII, Sultan Hamid II, Urip Sumoharjo, Eka Wilarang, Aha Nasution, Gatot Subroto, Didi Kartasasmita dan Tebe Simatupang yang kelak memegang peranan penting dalam pengembangan dan kepemimpinan di dalam Angkatan Bersenjata Indonesia.
Dengan berdirinya negara Republik Indonesia dan TNI serta diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949, maka pada tahun 1950 KNIL dibubarkan. Berdasarkan keputusan kerajaan tanggal 20 Juli tahun 1950, pada tanggal 26 Juli tahun 1950 setelah berumur sekitar 120 tahun, KNIL dinyatakan dibubarkan. Berdasarkan hasil keputusan konferensi meja bundar, mantan tentara KNIL yang jumlahnya diperkirakan sekitar 65.000. Anggota 26.000 diantaranya masuk ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS, dan harus diterima dengan pangkat yang sama. Beberapa dari mereka kemudian pada tahun 70-an mencapai pangkat Mayor Jenderal TNI. Sisa tentara KNIL yang mayoritas berasal dari Ambon diperkirakan sekitar sebanyak 39.000 orang, mengambil opsi pensiun atau masuk ke dalam angkatan bersenjata Kerajaan Belanda dan bertugas di Papua ataupun Suriname. Catatan sejarah yang keempat di tahun 1953 adalah Revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro. Revolusi Kuba merupakan pemberontakan bersenjata yang menuju pada kejatuhan diktator Kuba Fulgencio Batista y Zaldívar yang ditunggangi Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari tahun 1959 oleh Movimiento 26 de Julio yang dipimpin oleh Fidel Alejandro Castro Ruz. Pada tanggal 26 Juli tahun 1953, kelompok pemberontak yang beranggotakan 119 orang menyerang Barak Moncada di Santiago de Cuba. Banyak di antara mereka yang terbunuh dalam serbuan itu, sementara yang tetap hidup, seperti Fidel Castro dan saudaranya Raul Castro ditangkap segera setelahnya. Dalam pengadilan yang syarat muatan politik, mereka dijatuhi hukuman penjara. Castro divonis 15 tahun di Isla de Pinos. Setelah pemilu 1955, Batista membebaskan semua tahanan politik termasuk penyerbu Moncada. Castro bersaudara mengungsi ke Meksiko dan bergabung dengan orang-orang Kuba yang siap membebaskan negerinya. Selama masa itu, Castro juga bertemu Dr. Che Guevara dari Argentina, yang bergabung dengan angkatan mereka. Pada bulan Desember tahun 1956, 82 pemberontak meninggalkan Meksiko menumpang perahu Granma menuju Kuba. Semuanya terbunuh dalam pertempuran pertama begitu mendarat di daerah yang kini menjadi Provinsi Granma, kecuali 12 orang. Castro bersaudara dan Guevara termasuk orang-orang yang selamat. Sejarah nomor kelima adalah tercetusnya kemerdekaan bagi negara Maladewa. Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol. Atol yaitu suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna di Samudra Hindia. Maladewa terletak di sebelah selatan barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Negara ini memiliki 26 atol yang terbagi menjadi 20 atol administratif dan satu kota. Maladewa merupakan negara dengan populasi dan luas wilayah terkecil di kawasan Asia. Maladewa memiliki 7 provinsi masing-masing terdiri dari divisi administrasi. Ibu kotanya adalah Mel. Adapun 7 provinsi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Provinsi Mati Uturu. 2. Provinsi Uturu. 3. Provinsi Medu Uturu. 4. Provinsi Medu. 5. Provinsi Medu Dekunu. 7. Provinsi Dekunu.
Sejak tahun 1887 hingga kemerdekaan Maladewa pada tanggal 26 Juli tahun 1965, negara ini menjadi bagian dari perwalian Inggris. Sejak tahun 1153 hingga 1968, negara ini berbentuk kesultanan Islam yang independen. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris, bentuk pemerintahan kesultanan hanya bertahan selama 3 tahun dan kemudian dihapuskan serta diganti menjadi republik. Sejarah nomor 6. Pada tanggal 26 Juli tahun 1912, telah lahir maestro musik Indonesia yang bernama Surjono. Surjono atau biasa dipanggil Pak Kasur lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia. Ia juga memandu acara Taman Indria di TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Namanya berasal dari julukan Kaksur, yang biasa digunakan oleh anak buahnya di gerakan kepanduan. Nama ini lama-lama berubah menjadi Kasur, dan Pak Kasur. Istrinya Ibu Kasur atau Sandiah juga memandu acara itu. Beliau mulai menjadi guru di Gis Arjuna School, Bantul, Yogyakarta. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Gis Bandung. Setelah Indonesia merdeka, ia mengasuh acara anak-anak di RRI, dan menciptakan beberapa lagu seperti Sayang Semua. Aku sayang ibu, dua-dua, juga sayang ayah, tiga-tiga, sayang adik kakak, satu, dua, tiga, sayang semuanya. Lihat Kebunku. penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari Dan lain-lain. Ia juga sempat menjadi sekretaris Badan Sensor Film. Sejarah selanjutnya yaitu lahirnya seorang maestro bernama Hairil Anwar. Hairil Anwar lahir di Medan, tanggal 26 Juli tahun 1922 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April tahun 1949 pada umur 26 tahun. Dijuluki sebagai si binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku. Ia adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, dia dinobatkan oleh HB Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Nama Hairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan puisinya yang berjudul Nisan pada tahun 1942. Saat itu ia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi-puisi yang ia tulis merujuk pada kematian. Namun saat pertama kali mengirimkan puisi-puisinya di majalah Panji Pustaka untuk dimuat, banyak yang ditolak karena dianggap terlalu individualistis dan tidak sesuai dengan semangat kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Stanley Kubrick, lahir di Bronx pada tanggal 26 Juli tahun 1928, dan meninggal di Santa Albans pada tanggal 7 Maret tahun 1999 pada umur 70 tahun. Ia adalah seorang tokoh perfilman asal Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai salah seorang sutradara paling berpengaruh, karena menghasilkan film-film yang berkelas. Ayahnya adalah seorang dokter yang cukup berhasil dan memiliki hobi fotografi. Stanley Kubrick kemudian juga ikut tertarik dan mulai bereksperimen dengan berbagai jenis kamera. Ia mengawali karirnya yang sebagai fotografer di majalah Look dari tahun 1946 sampai 1951.
Ia juga kemudian menjadi tertarik untuk membuat film, dan sebagai tema pertama ia memilih sebuah pertandingan tinju antara Walter Chartier dan Bobby James. Film ini berjudul Day of the Fight dan panjangnya 16 menit. Setelah film ini Kubrick keluar dari pekerjaannya di majalah Look dan membuat film dokumentasi berikutnya yang berjudul The Flying Padre mengenai seorang pendeta di daerah pedesaan di New Mexico. Produser James B. Harris yang terkesan akan kemampuan Kubrick kemudian menawarkan untuk membiayai film-filmnya. Catatan sejarah yang terakhir berasal dari dunia sepak bola. Ia adalah Diego Perotti. Diego Perotti, lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1988, di umur 31 tahun ia menjadi pemain sepak bola profesional Argentina yang bermain untuk klub Italia Genoa CFC. Berposisi sebagai gelandang sayap yang bisa bermain dengan kedua kaki, dia bisa juga muncul sebagai gelandang serang. Dia menghabiskan sebagian besar kariernya dengan Sevilla, tampil dalam 159 pertandingan kompetitif selama 6 musim La Liga musim dan mencetak 16 gol serta memenangkan 2 gelar utama. Perotti memulai debutnya dengan tim pertama pada tanggal 15 Februari tahun 2009. Ketika ia tampil selama 15 menit dalam kemenangan 2-0 Sevilla atas RCD Espanyol. Ia sering bersaing untuk mendapatkan tempat utama di tim dengan Diego Chapelle. Gol pertamanya untuk Sevilla tercipta saat melawan Deportivo de La Coruña pada tanggal 23 Mei tahun 2009. Ia mencetak gol pada menit ke-90 untuk menjamin Sevilla finish di tempat ketiga La Liga musim itu, dan berhak tampil di Liga Champions UEFA musim berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan channel kami. Tetap semangat dalam belajar. Video by Aryu Production. Wassalam.